Sebelum memulai pembahasan tentang Nexian, admin mau ngajakin kalian buat nonton iklan yang sangat memorable ini. Stop dulu deh. Kenapa sih? Ini nih, bilang Medan, kok Madiun? Hari gini pakai SMS, disingkat-singkat lagi. Nih, Nexian Messenger, lebih cepat dan murah. Nexian adalah salah satu merek ponsel lokal yang menjadi pionir di Indonesia. Puncaknya pada awal 2010, ponsel Nexian digunakan oleh lebih dari 8 juta masyarakat Indonesia. Selain itu, masih di tahun yang sama, Nexian mendapatkan puluhan penghargaan, salah satunya sebagai The Best Local Brand and The Best Favorite Music Concept. Sebelum kita membahas kehebatan brand Nexian, admin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan, dan juga tekan tombol like dan subscribe jika kalian suka konten-konten seperti ini, agar admin makin semangat. Pada Mei 2010, Nexian memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai telepon seluler pertama yang menjadi sarana peluncuran album musik, yaitu dari grup band Slank dengan album Jurus Tandur. Hal tersebut melengkapi eksistensi Nexian sebagai brand lokal pertama dan satu-satunya yang memiliki instalasi pabrik perakitan di Indonesia. Selain itu, Museum Rekor Indonesia juga memberikan penghargaan kepada Nexian sebagai merek lokal yang berhasil memproduksi sekaligus menjual 100.000 ponsel hanya dalam kurun waktu 6 bulan. Hasil manis tersebut tak diperoleh secara instan. Nexian memulainya dari tahun 2006, kemudian Nexian mulai dikenal sekitar tahun 2008, yaitu pada saat smartphone BlackBerry meraih popularitas. Akan tetapi BlackBerry terlalu mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Nexian melihat peluang tersebut. Kemudian Nexian memperkenalkan berbagai tipe handphone terjangkau dengan keyboard QWERTY, sehingga mendapat julukan Nexian Berry dari kalangan konsumen lokal Indonesia. Karena Nexian menyediakan alternatif smartphone yang menyerupai BlackBerry, Nexian dengan cepat mendapatkan tempat di pasar lokal, terutama di kalangan anak muda dan konsumen dengan anggaran terbatas. Yang membuat Nexian menonjol adalah integrasi layanan lokalnya, seperti Nexian Messenger, sebuah platform pesan instan eksklusif. Fitur ini meniru BlackBerry Messenger atau BBM, memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung tanpa biaya, hanya membutuhkan kuota internet. Ditambah dengan strategi harga yang terjangkau, bekerja sama dengan berbagai gerai retail secara luas, dan dukungan pelanggan yang disesuaikan, Nexian berhasil merebut hati konsumen Indonesia dan menjadi merek yang dikenal luas. Kebangkitan Nexian yang pesat didorong oleh strategi pemasaran yang cerdas, agresif, dan pemahaman yang kuat terhadap target pasar. Merek ini berfokus pada keterjangkauan dan aksesibilitas, memposisikan dirinya sebagai alternatif yang modis, namun tetap ramah di kantong, dibandingkan BlackBerry. Nexian memanfaatkan influencer dan selebriti lokal sehingga berhasil menarik perhatian segmen anak muda. Faktor kunci lain dalam kesuksesan Nexian adalah jaringan distribusinya yang luas. Perusahaan ini bermitra dengan retail besar, seperti Giant, Hypermart, Carrefour, dan juga Transmart. Selain itu, mereka juga bermitra dengan penyedia layanan telekomunikasi, seperti Telkomsel dan Indosat. Untuk menghadirkan paket bundling, hal tersebut dilakukan untuk memastikan produknya mudah didapat di seluruh Indonesia. Selain itu, Nexian sering merilis model baru dengan peningkatan bertahap menjaga pelanggan tetap tertarik dan antusias terhadap produk terbaru. Strategi ini membantu Nexian berkembang melampaui target mereka. Pada masa kejayaannya, Nexian mempertahankan loyalitas konsumen dengan terus berinovasi pada ponselnya. Pada tahun 2010, mereka memperkenalkan fitur layar sentuh, kemampuan dual SIM, serta sistem operasi berbasis Android, beradaptasi dengan tren pasar yang terus berkembang sambil tetap mempertahankan harga yang terjangkau. Namun, pada tahun 2011, Nexian yang awalnya di bawah naungan perusahaan Affinity Group, dijual ke perusahaan Spice E2L, perusahaan global asal India yang berpusat di Singapura, senilai 100 juta dolar, atau setara 1,2 triliun rupiah sesuai kurs pada tahun 2011. Pada masa transisi kepemilikan perusahaan, Nexian sempat vakum selama beberapa tahun tidak merilis ponsel baru. Masa-masa kritis Nexian. Pada tahun 2014, Nexian kembali meramaikan pasar ponsel di tanah air setelah vakum beberapa tahun.
dengan meluncurkan 3 produk sekaligus. Dalam acara peluncurannya, Nexian menjelaskan bahwa ketiganya merupakan smartphone Android yang dibanderol dengan harga terjangkau. Produk pertama yang diperkenalkan adalah Nexian Veloz. Smartphone Android yang hadir dalam 2 pilihan warna, hitam dan putih, memiliki layar 3,5 inci. Nexian juga membenamkan prosesor dual-core, 512 MB ROM, 256 MB RAM, dual kamera, 2 megapiksel dan 1,3 megapiksel, fitur dual SIM, dan sistem operasi Android Jelly Bean. Selain Veloz, ada pula Nexian Zephyr yang menawarkan layar 4 inci dengan teknologi One Glass Solution yang diklaim sangat responsif. Hardware di dalamnya berisi prosesor dual-core, RAM 512 MB, dan ROM 4 GB. Pengguna juga akan dibekali kamera 5 megapiksel dengan flash di belakang dan 1,3 megapiksel di depan, serta Android Jelly Bean dengan janji sudah bisa di-upgrade ke Android KitKat. Terakhir, pihak perusahaan memperkenalkan Nexian Helios, smartphone Android Jelly Bean dan layar 5 inci kapasitif, dengan prosesor dual-core, RAM 1 GB, dan ROM 4 GB, yang dipercaya mampu memenuhi segala kebutuhan pengguna. Selain itu, user yang gemar berfoto dengan smartphone bisa menggunakan kamera 8 megapiksel di belakang dan 2 megapiksel di depan. Soal harga, Nexian Veloz dibanderol Rp649.000, sementara Zephyr dan Helios masing-masing dijual senilai Rp799.000 dan Rp1.199.000. Harga yang cukup murah pada masa itu. Selain ketiga merek tersebut, pada tahun 2015, Nexian juga merilis smartphone yang cukup fenomenal karena diklaim sebagai smartphone pertama di dunia yang menggunakan sistem operasi Android versi Lollipop. Ponsel tersebut diberi nama Nexian Journey 1. Smartphone ini dipasarkan dengan harga Rp999.000 tanpa syarat. Selain dari segi harga yang sangat ramah di kantong, masih ada perbedaan besar yang membuat penawaran Nexian lebih baik dibanding merek lainnya. Nexian menawarkan berbagai bonus tersembunyi di dalam box yang bisa ditemukan ketika membeli Nexian Journey 1. Meskipun sukses di awal, Nexian menghadapi tantangan seiring dengan berkembangnya industri smartphone. Munculnya merek smartphone internasional, terutama dari Cina, seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo, membawa persaingan ketat dengan spesifikasi yang lebih, baik pada harga yang serupa atau bahkan lebih murah. Konsumen mulai beralih ke smartphone Android yang lebih canggih, membuat Nexian kesulitan untuk tetap bersaing. Salah satu kesalahan terbesar Nexian adalah lambatnya adaptasi terhadap revolusi Android. Meskipun akhirnya merilis ponsel berbasis Android seperti Nexian Journey, Zephyr, dan Veloz, model-model ini kurang inovatif dan tidak memiliki harga yang cukup kompetitif untuk tetap relevan. Selain itu, fitur-fitur Nexian semakin tertinggal, ditambah perang hardware dari ponsel-ponsel Cina yang semakin canggih. Di titik ini, Nexian semakin usang dan ketinggalan zaman. Faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan Nexian adalah persepsi merek. Ketika para pesaing mulai menghadirkan smartphone dengan desain yang lebih elegan, spesifikasi lebih tinggi, dan performa lebih baik, produk Nexian semakin dipandang ketinggalan zaman dan kurang berkualitas. Dukungan purna jual yang buruk dan keterbatasan pembaruan perangkat lunak semakin mengikis kepercayaan konsumen, membuat merek ini kehilangan daya saingnya. Saat ini, Nexian telah menghilang dari industri smartphone. Meskipun namanya mungkin masih dikenali oleh beberapa masyarakat, keberadaannya di pasar telah berkurang secara signifikan. Bagi merek lokal yang ingin bertahan, kisah Nexian menjadi inspirasi sekaligus peringatan. Industri smartphone sangat kompetitif, dan untuk tetap unggul dibutuhkan lebih dari sekadar harga terjangkau, diperlukan inovasi teknologi, branding yang kuat, serta layanan purna jual yang mumpuni. Dengan belajar dari perjalanan Nexian, bisnis lokal dapat menempatkan diri mereka secara berkelanjutan di pasar global yang kompetitif, memastikan mereka tidak tenggelam seperti Nexian. Itulah kisah masa kejayaan dan runtuhnya Nexian, si raja ponsel lokal Indonesia yang kini sudah terlupakan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika ada topik yang ingin kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum.